Tetapi di satu sisi desakan publik agar Listio Sigit segera dipangkas, dicopot karena kedekatannya dengan Jokowi itu dari kala itu sangat sangat kuat juga gitu ya. Karena itulah ketika muncul kemarin hari Selasa 4 Agustus, sejumlah media mengabarkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surprise atau surat presiden ke DPR mengenai pergantian Kapolri Listio Sigit, itu kemudian menimbulkan kehebohan. Nah, yang sangat menarik, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu langsung membantahnya. Dia mengaku sudah mengecek pada pimpinan DPR, tidak ada surat itu, dan dia menyimpulkan bahwa kabar munculnya surat presiden atau surprise ke DPR itu hoax, kata dia, kabar bohong. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Namun politisi Nasdem ini menilai wajar muncul isu tersebut karena Kapolri Listio Sigit Prabowo kan sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Tetapi yang sangat menarik adalah respon dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto. Ini orang dekat Prabowo yang ada di lingkaran istana. Dia kepada wartawan, saya baca di Sindo ini, dia tidak membantah atau membenarkan isu itu. Dia hanya menjawab sebuah pernyataan yang menimbulkan multitafsir. Karena kata dia begini, tunggu tanggal mainnya. Jabatan di dunia ini pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti. Kan begitu ya. Tinggal waktunya tergantung Bapak Presiden. ini kalimat yang multitafsir dan jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh DPR. Dan penting dicatat ya, kalau Bapisus ini adalah kabar pergantian Kapolri Listio Sigit Prabowo mendadak menghebohkan publik. Disebut ada surat Presiden Prabowo ke DPR, tetapi langsung dibantah DPR. Namun, dari lingkaran dekat Presiden justru muncul kode. Setiap jabatan pasti berganti, tinggal menunggu waktunya. Lantas, benarkah pergantian Kapolri sedang disiapkan? Atau ini hanya manuver politik? Publik kini menunggu kejutan berikutnya. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Jika Listio Sigit Prabowo benar-benar diganti, apakah karirnya akan berakhir begitu saja? Dalam analisis narasi ini, muncul kemungkinan soft landing. Pergantian Kapolri disertai penempatan di jabatan strategis lain dalam pemerintahan. Sejumlah posisi bahkan disebut-sebut sebagai kemungkinan, meski belum ada kepastian resmi. Jadi, jika pergantian benar terjadi, pertanyaannya bukan hanya siapa penggantinya, tetapi juga kemana Listio Sigit akan berlabuh. Seperti Pak Listio Sigit itu akan didepak begitu saja atau dikorbankan secara kasar karena beberapa manuver-manuver politik yang dia lakukan, manuver hukum dan politik yang dia lakukan. Kalau saya membacanya, ini skenario yang paling masuk akal itu adalah ya ada kompromi politik yang lebih elegan. Jadi kalau toh Listio Sigit itu kemudian dicopot, tapi dia itu bukan karena dihukum, itu lebih pada soft landing. Jadi kira-kira mungkin polanya ini menyerupai transisi masa lalu ketika Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri itu dia diganti dan kemudian dia diakomodasi langsung ke dalam lingkaran kekuasaan sipil yang tidak kalah strategisnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini juga jabatan yang sangat penting karena membawai aparatur sipil negara seluruh Indonesia. Dan jangan lupa dalam konsep negara kita, Menteri Dalam Negeri ini adalah triumvirat bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, manakala Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Jadi kalau toh katakanlah akhirnya ini Prabowo mengganti Listio Sigit,
ya kemungkinan besar itu ada kompensasinya menarik Listio Sigit masuk ke dalam jajaran kabinetnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo pernah melontarkan pernyataan tegas. Ia menolak jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih dicopot daripada melihat Polri berada di bawah menteri. Pernyataan ini menegaskan betapa sensitifnya isu reformasi dan posisi Polri. Namun, apakah sikap tegas itu kini sedang diuji oleh wacana pergantian Kapolri? Publik pun bertanya, apakah ini sekedar pergantian jabatan atau pertarungan besar soal masa depan institusi Polri? Supaya Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Masih ingat pernyataan keras Kapolri Jenderal Listio Sigit pada akhir Januari lalu? Itu peristiwanya terjadi di Komisi 3 DPR RI. Video yang tadi Anda lihat ya. Saat itu Listio Sigit bersuara keras terkait wacana reformasi Polri dan penempatan Polri di bawah kementerian. Dan tidak lagi di bawah presiden langsung seperti sekarang. Listio Sigit pada waktu itu pasang badan dan penantang itu demi melindungi eksistensi institusi Polri. Bahkan dia siap dicopot karena sikapnya itu dan kata dia lebih baik jadi petani ya. Namun kali ini reaksi Listio Sigit itu sangat berbeda ketika muncul rumor yang sangat kencang bahwa dia akan dicopot dari jabatannya. Reaksi dari Kapolri itu datar seperti gaya bicara dia biasanya. Itu hak prerogatif presiden. Sebagai prajurit apapun yang dilaksanakan kita hanya menunggu. Itu kata Listio Sigit Prabowo. Nadanya terdengar pasrah dalam tanda petik ya. Sangat datar dan dingin khas dari Listio Sigit Prabowo. Ini kontras yang tajam ini menjadi sinyal kuat bahwa tampaknya di balik pintu tertutup istana sebuah kompromi politik tingkat tinggi sedang dimatangkan untuk memutus masa jabatan sang jenderal ini secara elegan. Ya, dulu tegas melawan. Kini sikap Kapolri justru terdengar dingin saat isu pencopotan mencuat. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan presiden. Perubahan sikap ini memunculkan spekulasi. Apakah sekedar menunggu keputusan atau ada pembicaraan politik di balik pergantian Kapolri? Hingga kini belum ada kepastian resmi. Nggak ada kaitannya dengan tupoksi dari Polri, tapi itu dilakukan oleh Listio Sigit untuk menunjukkan bahwa dia loyal kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, sampai kemudian kemarin ya tanggal 4 muncul adanya surprise dan sampai sekarang ini sesungguhnya masih misterius. Tapi fakta yang pertama jelas memang surprise itu belum dikirim ke DPR. Itu kalau kita mengacu pada pernyataan dari Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Tetapi kalau kita tadi menyimak pernyataan dari Kepala Bappisus Aris Marsudianto, itu mengindikasikan memang wacana untuk mengganti Kapolri itu memang ada begitu. Nah, persoalannya kapan itu akan dilakukan? Itu yang saya kira sampai sekarang pasti akan terus menjadi spekulasi. Nah, apa sungguh yang terjadi? Ini kalau melihat kontrasnya sikap Listio Sigit, kita bisa membaca apa sungguh yang terjadi di balik layar. Semuanya kembali pada kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto. Pilihan kata tadi kita hanya menunggu dari mulut Listio Sigit mengindikasikan bahwa proses evaluasi dan pembicaraan tingkat atas memang nyata adanya. Surat pergantian Kapolri disebut-sebut mencuat, tetapi DPR membantah telah menerimanya. Namun, pernyataan dari lingkaran dekat presiden justru memunculkan sinyal bahwa wacana pergantian memang ada. Lantas, ini sekadar isu atau keputusan besar yang tinggal menunggu waktu? Publik kini menanti kapan pergantian Kapolri benar-benar terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.